Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari Senin di awal minggu yang baru ini kita bakal ngomongin tentang topik yang sebenarnya bener-bener menarik. Kemarin sempat ada yang ngomongin di Telegram karena mereka tanya gimana nih kok rada bingung, mungkin bisa kasih videonya untuk penjelasan tentang yang sedang terjadi nih di Bitcoin akhir-akhir ini. Yang mana kita ngomongin tentang NFT. Sesuai sama judul dan thumbnailnya, NFT masuk di Bitcoin. Lah, gimana caranya Min? Bukannya sekarang kalau mau NFT butuh smart contract, masuk di Ethereum segala macam, kok bisa di Bitcoin? Dan apakah ini pertanda bagus untuk kemajuan Bitcoin? Atau mungkin malah ada beberapa hal negatif dari adanya NFT di Bitcoin? Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go! Video hari ini disponsori oleh Crystal. Crystal adalah aplikasi DeFi yang bisa digunakan di HP saja. Untuk satu aplikasi itu yang tentunya bisa tinggal kalian download, semua hal berbau DeFi tentang bridge, swap, transaksi apapun bisa dilakukan lewat Crystal. Cek link di bawah deskripsi ini untuk informasi lebih lanjut mengenai Crystal. Oke, jadi untuk yang pertama kita ngeliat dulu yuk dari hash rate-nya Bitcoin blockchain. Jadi dari semua hal yang diterima oleh miners gitu kan. Kan kita semua tahu ya, yang namanya transaksi kalau diproses sama miners, terus ditambang, diblok, akhirnya mereka bakal dapat reward. Reward itu dalam bentuk BTC yang setiap 210.000 blok atau kira-kira 4 tahun sekali itu dipotong setengah. Dan selain itu mereka juga dapat biaya transaksi. Jadi setiap kali orang itu melakukan transaksi di blockchain Bitcoin, fee yang diterima itu juga akan dimasukkan ke dalam kantongnya miners. Nah, sekarang kalau kita ngeliat dari hashrateindex.com, ini ada data yang menarik bahwa ternyata dari segi persentase reward yang diterima sama miners, banyak yang berasal dari biaya transaksi dibandingin sama reward dari blok itu sendiri yang cukup meningkat untuk tahun ini. Ini kan dari awal tahun nih. Terus kita ngelihat sekarang naik turunnya lumayan signifikan dari segi fee. Bisa sampai nih 4,6 sampai hampir 5% dari biaya transaksi itu yang termasuk dalam reward yang diterima oleh si miners. Jadi ada apa gerangan? Ada apa yang sedang terjadi? Kok bisa tiba-tiba kita dapat fee yang cukup melonjak? Itu dikarenakan banyak dari blok-blok Bitcoin akhir-akhir ini diisi oleh NFT. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ini menarik nih, karena ada orang yang sampai berani bayar $2 untuk masing-masing NFT Etherrocks untuk diminting di dalam Bitcoin. Untuk kalian yang mungkin masih kurang familiar dengan dunia NFT, dengan lanskap NFT, Etherrocks itu yang gambarnya kayak gini. Kalau mungkin kalian pernah lihat di headline news, ada berita yang ngomongin, ini cuman batu nggak jelas digital kayak gini sampai dinilai tinggi sekali gitu kan, sampai ratusan ribu dolar kalau nggak salah terakhir saya lihat itu. Dan ini yang awalnya ada di Ethereum sampai diminting nih di blockchain Bitcoin, dan orang ini berani bayar $2 untuk masing-masing batu. Ini bisa diminting entah apa gunanya dan untuk tujuan apa. Dan kalau misalkan kita lihat, ini merupakan transaksi yang namanya inscription. Nah, inscription ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut di video ini tentang gimana sih caranya kok bisa. Bitcoin kan tadinya cuma diciptakan untuk keuangan saja. Kayak kita bisa lihat di white papernya aja, visinya Satoshi Nakamoto itu sebuah peer-to-peer cash. Jadi sebuah uang digital yang memang tujuannya untuk transaksi finansial aja. Itulah kenapa si Ethereum ada, karena dia melihat Bitcoin ini terlalu spesifik untuk keuangan. Dan Vitalik merasa ada masa depan yang bisa kita gunakan untuk menggunakan blockchain sebagai hal yang lebih umum, tidak sekadar uang. Itulah kenapa Ethereum jadi lebih general. Makanya jadi ada kemampuan smart contract, jadi ada kapabilitas untuk bikin DeFi, untuk bikin NFT, untuk bikin segala macam hal yang di Bitcoin sejauh ini sangat-sangat terbatas. Nah, cuman sekarang jadi mengubah persepsi orang tentang apa yang Bitcoin sebenarnya bisa lakukan. Dan perdebatan ini udah lama banget adanya tentang Bitcoin itu sebenarnya blockchain dipakai mau buat apa, dan komunitasnya banyak berdebat. Nanti kita bakal lihat satu persatu di sini. Nah, ini beberapa contoh lain untuk inskripsi yang sudah masuk ke blockchainnya Bitcoin lewat Ordinal. Nah, platform Ordinal inilah namanya yang memungkinkan inscription tadi. Jadi nanti nama Ordinal, nama inscription akan kita bikin lebih jelas, lebih clear di video ini. Cuma nunjukin aja beberapa contoh NFT yang udah mulai dimasukin, dan banyak banget Etherrocks sesuai yang tadi udah kita tunjukin. Oke, pembuatnya siapa Min? Pembuatnya itu adalah Casey Rodarmor. Casey Rodarmor ini yang menjelaskan dalam sebuah blognya rodarmor.com tentang inscribing atau inscription tadi. Yang dia bilang definisinya itu seperti NFT,
tapi merupakan artifak yang digital, bener-bener desentral, immutable, selalu on-chain, dan asli ada di Bitcoin blockchain. Yang mana beda ya, kalau misalkan NFT di Ethereum, itu kan disimpannya di IPFS, kadang ada layanan-layanan penyimpanan lain yang cuman ada hubungannya aja, link sama hash yang masuk di blockchain Ethereum. Jadi kadang yang kita tahu, kalau kita misalkan megang NFT di Ethereum, itu kita cuma megang kepemilikannya aja. Tapi untuk gambarnya sendiri, art, video, musik, apapun lah yang berbau dengan NFT itu disimpan di sebuah layanan pihak ketiga, kayak IPFS misalkan, diupload di sana untuk file gambarnya. Tapi yang ini, inscription ini masuk di bloknya Bitcoin itu sendiri. Itulah kenapa nanti jadi ada beberapa kontra, karena orang-orang jadi mikir node Bitcoin jadi makin berat dong, karena harus ngedownload semua gambar-gambar, video segala macam yang diminting sebagai NFT di sini. Ini ada dari tweetnya dia menjelaskan panjang lebar tentang gimana ini sumber terbuka, dan ini penjelasan sebuah inscription itu kayak gimana cara kerjanya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk menyetor ini sendiri, mungkin karena demand yang masih kurang juga di Bitcoin dibandingkan sama Ethereum, tapi untuk masuk di jaringan Bitcoin itu jauh lebih murah. Kalau misalkan si Eric Wall nih ya, udah sempet mengkalkulasi atau menghitung, untuk 1 byte call data di Ethereum itu 16 gas. Dia kali-kaliin, anggap nih gambar gitu kan, gambar NFT 360 KB-an, dan itu dapat dikali sampai 5.760.000 gas dengan 15 GUI untuk biaya gas saat ini. Akhirnya jadi hitung bla bla bla, masuknya jadi 0,0864 ETH, yang mana itu adalah $140 AS. Dibandingin sama Bitcoin yang total price-nya cuma $20 aja. Ini juga sama, dia sudah melakukan kalkulasinya di sini untuk gambar-gambar yang masuk di Bitcoin tentang NFT per KB-nya itu berapa, per byte-nya berapa. Dan dibandingin $20 sama $140 tuh 7 kali lipat perbedaan. Jadi kerennya itu gitu, kalau NFT-nya beneran masuk di blockchain Bitcoin, itu bisa jauh lebih murah daripada di Ethereum. Nah, cuman untuk yang OG sudah lama di komunitas Bitcoin, mereka banyak yang menentang ngelihat NFT dibilangnya sampah. Sampai dibilangin kayak gini nih, ada nggak nih yang bikin filter untuk spam, transaksi spam ini yang dibilang sama dia sampah. Jadi si Luke Tez Jr. yang emang dari dulu sebenarnya rada toxic, yang namanya maksimalis juga gitu kan. Cuman sayangnya kayak si Adam Back aja yang dari dulu selalu kita respect gitu kan, karena dia memang salah satu cypherpunk yang bener-bener mengedepankan gimana caranya bisa dapat privasi di dunia yang semakin modern dan digital ini. Terus akhirnya malah berpikir katanya nggak apa-apa nih, ini dia bilang di sini, ya nggak apa-apa kalau misalkan miners itu sensor crap ini, dibilangnya sampah ini, disensor aja nggak apa-apa, biar orang-orang nggak lanjut untuk minting NFT. Yang lucunya, saking mereka menentangnya dengan keberadaan NFT di blockchain ini, sampai ada orang yang iseng bikin tweetnya dia menjadi sebuah NFT di blockchain Bitcoin. Jadi ironis ya, jadi inscription nomor 128 ini, tuh lihat, ada tweetnya sudah masuk, dan ini merupakan transaksi dan hashnya yang udah masuk di jaringan blockchain Bitcoin. Nah, sekarang kita lihat yuk, ini ordinals.com nih, ini platform yang mengadakan inscription tadi itu. Dan kalau kalian lihat di landing page-nya udah ada inskripsi terbaru, terkini. Ya ini, NFT terbaru yang sudah masuk, yang sudah minting di jaringan blockchain Bitcoin. Tuh ada tweetnya Halvini aja masuk di sini, menjalankan Bitcoin. Ada gambar-gambar nggak jelas nih kayak huruf S, kalau ingat kalian di SD bikin-bikin kayak gini. Terus ya segala macam lah pokoknya. Ini sudah masuk, dan ini merupakan contoh-contoh NFT yang sudah dicetak di blockchainnya Bitcoin itu sendiri secara on-chain, bukan di layanan pihak ketiga atau kayak IPFS gitu. Ini namanya inscription, nama platformnya ordinals.com, masih dalam versi alfanya untuk saat ini. Nah, yang menarik adalah ini membantu, kayak tadi kita lihat di awal ya, fee untuk transaksi itu jadi lebih melonjak, jadi lebih tinggi, membantu miners dapat reward lebih banyak. Yang mana kan setiap 4 tahun sekali rata-rata itu block reward mereka berkurang setengah. Dan kayak yang kita bisa lihat, setiap kali kita dapat lebih sedikit Bitcoin, terus kita selalu mengalami yang namanya bear market atau crypto winter, akhirnya banyak miners itu jadi tertekan stres. Kalau kalian lihat yang tahun lalu, banyak banget miners yang udah pada nyerah, banyak banget yang bangkrut kayak Core Scientific, terus beberapa nama lain yang mining poolsnya tuh gede-gedean, operasi bisnisnya akhirnya nggak bisa melanjutkan karena Bitcoin, satu, harganya turun, terus dua, ya karena memang reward yang diterima udah setengah dari reward yang diterima
sebelum halving sebelumnya. Itulah kenapa kalau kita ngelihat ya, ini sih ada tulisan yang bagus dari Hasu, James Presswich, ini merupakan researcher yang sudah OG di Bitcoin sejak puluhan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat ada beberapa kontributor yang udah kita kenal namanya kayak Nick Carter, terus kayak Tarun Citra, terus kayak si Emin Gunsirer-nya Avalanche, terus ada beberapa nama di sini, Nick Szabo. Itu semua orang-orang yang memang sudah kontribusi di Bitcoin sejak awal, dan beberapa developer. Di sini mereka menaruh beberapa argumen yang intinya perlu ada model biar Bitcoin itu tetap aman, meskipun subsidi untuk dibayar itu miners bisa beroperasi semakin berkurang. Dan itulah kenapa jadi salah satu pro-nya NFT itu masuk. Karena nih kalau kita ngeliat lagi ada di Twitter, orang nunjukin fee-nya tuh bener-bener melonjak. Kita bisa lihat dari ukuran-ukuran blok yang makin besar di Bitcoin untuk mencetak dan menyimpan NFT. Dan ini tentu aja menghasilkan lebih banyak fee untuk miners. Akhirnya miners jadi dapat transaksi lebih banyak. Akhirnya mereka intinya lebih banyak penghasilan masuk untuk bisa melanjutkan operasi bisnis. Kalau mereka lanjut operasi bisnis, Bitcoin makin desentral kan, karena miners yang memvalidasi kerjanya blockchain Bitcoin. Dan ini juga sama, cuman memperlihatkan ukuran sama berat dari blok-bloknya blockchain Bitcoin yang bisa membantu miners untuk jadi lebih sustainable ke depannya. Nah cuman kalau ngelihat dari banyaknya tadi OG Bitcoin yang dibilang kayak ngapain ini sampah NFT, nggak berguna masuk di Bitcoin. Bitcoin tujuannya tuh keuangan, untuk transaksi finansial, peer-to-peer cash. Ngapain kok ada gambar-gambar aset nggak jelas. Dan terus si Casey Rodarmor pembuatnya sendiri bilang, saya sih paham argumennya kalau NFT itu ya rada payah dan konyol dan bisa dibilang ya stupid gitu kan. Cuman saya nggak paham argumennya kalau NFT itu dibilang tidak legit. Kayak Bitcoin kan sudah maju gitu kan, jauh lebih daripada kreator awalnya. Kayak Satoshi Nakamoto entah masih hidup atau enggak, sekarang sudah nggak dominan dengan banyaknya orang yang ada di Twitter saat ini, di blog-blog, di forum-forum, dan banyak banget developer yang sekarang sudah terlibat. Dan kalau bisa kita lihat, si Casey berargumen Bitcoin tuh bukan hanya untuk beberapa hal aja, terus sampai hal-hal lain harus dibatasi dan disingkirkan. Bitcoin itu ya udah Bitcoin, it just is. Kalau Bitcoin sekarang mau kemana, ya udah itulah Bitcoin. Itu yang dia bilang menurut argumennya dia. Nah tapi kalau kita lihat ya, ada satu tulisan. Sekarang kan kita mau bahas nih, sebelum kita tutup videonya, kita cuma mau ngasih pro sama kontranya aja apa. Dan kenapa kok banyak banget orang yang menentang, tapi banyak banget orang yang juga ngapain gitu loh masukin NFT di sini, sementara sudah ada banyak ekosistem di Ethereum. Nah, sini ada tulisan dari blognya Dennis Potu. Kalau kalian tahu, sudah follow di Twitter, dia yang bahas tentang banyak banget mengenai teknologi, dan dia salah satu OG di Bitcoin juga. Dia habis bikin sebuah ringkasan yang bagus sih menurut saya, karena ini bener-bener meringkas dari sejarahnya gimana, dari pro-nya kayak apa, dan kontranya seperti apa. Ini judulnya transaksi Bitcoin yang tidak legit, dan dia ngomongin tentang gimana cara kerja NFT saat ini. Kalau kita lihat ya, ini dari sejarah sebenarnya. Udah dari tahun 2010, udah ada banyak perdebatan di komunitas dan forum Bitcoin tentang Bitcoin itu sebenarnya untuk apa. Dan dari waktu itu udah ada yang namanya orang pengen nge-support layanan DNS atau domain. Dan namanya BitDNS waktu itu. Terus sampai akhirnya ada debat-debat segala macem, dan si Satoshi Nakamoto saat itu rada khawatir dengan ini karena takut blockchain Bitcoin jadi terlalu berat dan terlalu berisi dengan hal yang bukan transaksi keuangan. Dan akhirnya orang-orang jadi berdebat, ya udah berarti Bitcoin gunanya sebenarnya untuk apa? Keuangan doang atau nggak bisa untuk yang lain? Akhirnya jadi yang menarik itu Satoshi sebenarnya juga tidak berargumen melawan altcoins, karena dia pikir ya mungkin ada aja alternatif blockchain lain yang bisa melakukan hal di luar dari keuangan yang dilakukan oleh Bitcoin. Itulah kenapa jadi akhirnya ada banyak perdebatan. Terus ya udah akhirnya BitDNS masuk ke blockchain lain yang namanya Namecoin. Kalau kalian sudah lama di crypto mungkin udah denger ini nama bener-bener familiar banget. Tapi kalau enggak, ini merupakan blockchain yang dulu ada untuk mendukung si BitDNS. Dan manfaatnya itu ya akhirnya jaringan Bitcoin nggak perlu orang-orang ngedownload transaksi NFT, karena biarin diproses sama blockchain yang lain aja yang beda. Tapi debatnya berlanjut terus. Debatnya itu kalau satu khusus untuk transaksi finansial, ya bagus, karena lebih sustainable. Karena memang yang namanya transaksi NFT dan lain-lain itu lebih kompleks. Akhirnya jadi nggak scalable untuk blockchain Bitcoin. Opsi yang kedua, kalau memang pengen untuk nyimpen data-data lain kayak NFT juga, ya ini jadinya bisa lebih eksperimen. Ekosistem Bitcoin jadi bisa lebih besar, jadi bisa lebih banyak, dan akhirnya miners juga dapat penghasilan lebih besar. Jadi itu
dua kubu yang saling berdebat sampai saat ini juga ada. Dan di bulan Mei 2014 juga ini pas sebelum adanya banyak exchange besar, pas Bitcoin masih bener-bener cuman orang tertentu aja yang tahu, itu ada eksperimen dengan hal yang namanya OP_return. Dan ini merupakan hal berbau teknis, tapi intinya ini merupakan coding yang memungkinkan untuk sebuah transaksi itu dia ukurannya cukup aja untuk store hash doang. Terus nanti akhirnya disambungin sama layanan eksternal di luar dari blockchain Bitcoin. Akhirnya jadi blockchain Bitcoin itu sendiri nggak terlalu bloated, nggak terlalu gemuk dengan isi-isi yang lain, dan terus akhirnya jadi node-node itu bisa memangkas memorinya, jadi nggak berat. Nah, terus dari tahun 2018-2019 semakin banyak transaksi, sekitar 20% itu isinya OP return ini. Sampai ada banyak yang dicoba-coba kayak Omni, ini pas pertama pengen nyoba bikin stablecoin semacam kayak Tether. Terus ada Counterparty, itu kayak protokol NFT awal yang sebenarnya sudah ada di Bitcoin pas tahun itu untuk NFT namanya Rare PP. Dan ada juga Veriblock altcoin yang tapi settlingnya di jaringan Bitcoin. Jadi masing-masing transaksi itu eksperimen pokoknya sama yang namanya OP return ini. Terus intinya jadi ada banyak banget lah eksperimen-eksperimen yang terjadi. Miners dapat lebih banyak dari biaya transaksi, tapi orang-orang berpikir kayak ini nggak penting, ini nggak berguna, ini sampah, cuman berat-beratin blockchain doang. Tapi pada akhirnya mereka jatuh. Jaringan-jaringan eksperimen yang tadi itu Veriblock, Omni itu pada jatuh semua. Cuman meskipun mereka udah kolaps, mereka jadi nambah 10 GB ke blockchain Bitcoin. Kalau kita tahu 10 GB tuh gede banget. Anggap aja kayak kita ngedownload game. Cuman bedanya kalau ngedownload game kita kan mau main. Tapi kalau ini kita kayak ngedownload sesuatu yang sekarang udah kolaps. Veriblock, Omni udah nggak ada lagi, udah nggak relevan. Cuman enaknya transaksi itu masih bisa dipangkas karena mereka kan bukan UTXO keuangan. Jadi ya masih ada positifnya, ada negatifnya. Singkat cerita, dari semua hal yang terjadi ini, Ordinal, platform yang tadi, itu memungkinkan NFT bisa masuk di Bitcoin karena adanya segregate witness atau SegWit yang kemarin udah di-upgrade di Bitcoin, terus sama Taproot. Nah, dua upgrade di Bitcoin inilah yang memungkinkan NFT bisa masuk. Kalau misalkan ya kita mau bedain caranya gimana atau membayangkan gitu kan. Nah, Ordinal ini mirip kayak akuntansi. Dia bilang di sini analoginya tuh kayak akuntansi. Kalau misalkan kita punya saham nih, saham kita berbeda-beda, kita beli di tahun yang berbeda, dan kita caranya gimana tahu untuk membedakan itu? Ya caranya adalah dengan menggunakan sistem kayak LIFO, last in first out. Jadi saham yang terakhir kita beli, itulah yang kita jual untuk mendapatkan nilai tersebut. Akhirnya kita tahu kita masuk entry berapa, kita profitnya berapa. Meskipun DCA kan kadang beda-beda ya harganya, naik turun, kadang beli di pucuk, kadang beli di bawah. Dan untuk tahu profitnya berapa, yaitu yang terakhir kita beli, itulah yang kita jual untuk mendapatkan profit. Nah, itu kalau di akuntansi. Kalau di Ordinal kebalikannya. Dia yang pertama kita beli, itulah yang pertama keluar. Jadi untuk setiap satoshi yang ada di keuangan kita, di jaringan Bitcoin itu, itulah yang kemudian dikaitkan dengan sebuah gambar atau dengan sebuah NFT pada kasus ini. Tapi ada beberapa orang yang sudah mengaitkan dengan video. Jadi inscription ini rada beda sistemnya kayak yang ada di Ethereum. Dan dengan keberadaan inscription ini tadi yang dikerjakan sama Ordinal, akhirnya Bitcoin jadi bisa menerima NFT secara on-chain. Beda sama Ethereum yang harus dihubungkan dengan layanan pihak ketiga kayak IPFS, kecuali CryptoPunk. CryptoPunk itu satu-satunya contoh NFT Ethereum yang bener-bener tinggal secara on-chain ada di blockchain Ethereum. Nah, kalau misalkan kita mau paham lebih lanjut tentang segregate witness sama Taproot itu sebenarnya hal yang berbau teknis, dan menurut saya nggak begitu penting gimana cara kerja di balik layarnya. Cuman intinya aja nih, biar ada bayangan, ini merupakan pemisahan tanda tangan. Jadi kan di setiap yang namanya transaksi itu harus ditandatangani, harus diautorisasi bahwa itu memang valid, dan itu bisa dipisah dari blok itu sendiri. Jadi ada blok untuk transaksinya sendiri, misalkan nih saya kirim 5 BTC ke Musa atau saya ngirim berapa ke Yudi gitu kan. Nah, terus ada tanda tangan untuk otorisasinya itu terpisah. Ini yang namanya SegWit, makanya namanya segregate witness. Jadi yang menjadi saksi yang ngasih tanda tangan itu terpisah. Itulah kenapa dinamakan SegWit. Terus Taproot itu memudahkan kita untuk menyimpan data dari witness tadi itu secara arbitrary atau secara sewenang-wenangnya aja, kita pengennya kayak gimana. Dan dari ya tadinya awalnya tujuannya sebenarnya bukan untuk ini,
Cuman karena ada kemampuan itu, akhirnya dimanfaatkan sama Casey Ruddermore tadi. Wah, ini udah ada Segwit, udah ada Taproot, kita manfaatkan aja gimana untuk bisa inscribe NFT ke dalam blockchain Bitcoin. Nah, itulah akhirnya jadi dengan semua kemungkinan teknis ini, akhirnya blok Bitcoin full 4 MB itu bisa di-broadcast untuk transaksi yang berisi NFT. Dan kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin Core sebenarnya limitnya 400.000 byte. Cuman ya dengan kemampuan ini akhirnya orang-orang mencoba eksperimen, dan contoh-contohnya nih udah kayak ada CryptoPunk udah dimasukin ke blockchain Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itu sih guys. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca sendiri di blognya Porto ini, judulnya yang tadi Illegitimate Bitcoin Transaction. Ada banyak sebenarnya pro dan kontra yang berbeda-beda, dan ini luar biasa kompleks sebenarnya, ribet sebenarnya. Kalau misalkan kita mau saling berdebat, apakah ini bagus, apakah ini jelek, kita cuma bisa ngasih pro dan kontranya seperti itu tadi. Pro-nya itu ya udah membantu miners untuk bisa dapat transaksi fee lebih besar. Mungkin ini untuk jangka pendek, jangka menengah, nggak tahu untuk jangka panjangnya seperti apa, karena kita nggak tahu scalable atau enggak. Kontranya yaitu tadi masalah skalabilitas, karena yang kita tahu sendiri Ethereum pun juga sulit dengan banyaknya kasus penggunaan yang ada di jaringan blockchain mereka. Jadi kalau misalkan mau ada pembahasan lebih lanjut, bahkan di luar dari blognya Dennis Porto, udah ada threadnya di Twitter dia, ada bitzuma.com, opreturn.org, sama dokumennya Ordinal sendiri. Di sini pun sudah ada banyak orang yang komentar, jadi mungkin kalian bisa form pemikiran sendiri, apakah kalian setuju dengan ini atau enggak. Kalau misalkan kalian masih bingung atau gimana, bisa kalian kasih komentar di bawah. Mungkin kita bisa diskusi di bawah lagi, atau mungkin gabung ke Discord kita server, sama ke komunitas kita di Telegram juga ada. Intinya guys, kalau misalkan kalian punya pendapat, silakan berdebat di bawah, boleh. Untuk yang pro dengan NFT di Bitcoin, masuk, apakah itu bagus, atau untuk yang merasa kontra, merasa ini sampah atau mungkin kurang berguna dan lebih mendukung jaringan Bitcoin untuk keuangan aja. Kurang lebih itu sih guys, semoga bisa memberi kalian sedikit gambaran tentang drama yang sedang terjadi di komunitas Bitcoin akhir-akhir ini. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya, dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru lagi, jangan lupa subscribe ke channel Republik Rupiah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!